mega mendung, mega. Ya, awan itu. Fawahab min Ali, dan diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apapun itu Rasulullah SAW kalau memiliki barang dikasih nama. Jadi kalau punya kuda dikasih nama, punya keledai dikasih nama, punya selendang dikasih nama. Jadi apapun yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu barang-barangnya dikasih nama oleh Rasulullah SAW. Nah ini seperti imamahnya beliau dikasih nama sahabat. Dikasih nama sahab. Fawahabah min Ali, dan diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Farubbama tala'a Aliun, dan terkadang naik itu Ali, ya, muncul itu Ali, tala' itu muncul atau naik, ya. Tapi ini muncul. Fiha, dengan imamah, fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, dengan imamah yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atakum Aliun fis sahab. Itu datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib fis sahab, dengan imamah yang namanya sahab. Dan yang luar biasanya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, kan ini sabda Rasulullah SAW, sahab itu artinya mega, mendung, awan ya. Kayak awan gitu. Tapi, orang Syiah, sebagian itu ada yang salah paham dengan hadis ini. Dengan mengartikan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu naik di atas awan. Nah, ini karena terlalu berlebihannya. Ya. Rasulullah SAW beliau mengatakan, la tatruni, ya, kama tatra'u an-nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau itu berlebih-lebihan kepadaku, kata Rasulullah SAW, sebagaimana para Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Lu berlebihannya bagaimana? Ya, kita tahu bahwasanya Sayyidina Isa bin Maryam, Nabi Isa itu diapakan? Dituhankan. Nah, kalau kita berlebihan memuji Rasulullah nggak masalah. Karena kita berlebihan cinta kepada Rasulullah nggak masalah. Tapi tetap kita beranggap bahwa baginda Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan juga rasulnya. Lebih afdol daripada kita semuanya, bahkan lebih afdol daripada para anbiya wal mursalin, bahkan malaikatul muqarrabin. Lebih mulia, lebih utama, lebih sempurna dibandingkan para malaikat, para nabi dan para rasul yang lainnya. Lalu kalau berlebihannya seperti Isa bin Maryam dianggap Tuhan oleh para Nasrani, nggak boleh. Haram hukumnya. Bukan haram lagi, syirik hukumnya. Ya. Makanya Sahibul Burda mengatakan apa? Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min aidhami. Nisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin. Apapun kemuliaan nisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Pokoknya semua yang mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min aidhami. Nisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apapun keagungan itu nisbahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Ya. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Adapun nisbahnya baginda Nabi Muhammad SAW, keutamaannya Rasulullah SAW itu luar biasa, tak terkira, sehingga tidak bisa diucapkan lagi dengan bifami, dengan nifan, dengan mulut. Karena terlalu luar biasanya itu kadarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu baginda Nabi Muhammad. Wa kana idza labisa thauban, dan adapun beliau idza labisa, jika memakai thauban, pakaian, yalbasuhu min qibali mayaminihi, beliau memakai dari arah kanannya. Masukkan tangan kanan. Mayamin itu yamin. Dan itu Rasulullah SAW memakainya dengan
seperti itu dan melepaskannya ya. Wa yaqul, dan berdoa dulu, wa yaqul alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa atajammalu bihi finnas. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi kasani, yang memakaikan aku pakaian ini, ma wari bihi, yang aku tutupi dengannya, aurati, auratku, wa atajammalu bihi finnas, dan aku berindah atau berindah-indahan ya, bihi, dengan pakaian tersebut, atau menjadi indah dengan pakaian tersebut di depan manusia. Dan ini juga ada amalan ya, ada amalan luar biasa. Amalannya itu, siapa yang pakai baju baru dengan membaca ini doa, dan ini amalan, insya Allah selama dia pakai baju tersebut, dia akan diberi atau dikaruniai rezeki terus. Rezekinya lancar. Alhamdulillah, syukurillah. Orang ada di sini. Itu kalau nggak salah membaca beberapa kali daripada surat Inna Anzalna. Ya. Mudah-mudahan ada ini. Nah, ada amalan ya. Dikatakan anna, dari Abil Hasan Asy-Syadzili, Sayyidina Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, anna man qara'aha, yaitu surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Man qara'aha 'alal ma, siapa yang membacanya di air, sintan wa thalathin, 32 kali, warasha fihi bihi ala thawb, lalu kemudian disiramkan di pakaiannya, al-jadid, yang baru. Nah, ini kan ada pakaian baru ini sekarang. Yo ya. 32 ya. Membersihkan pakaian baru, maka Allah ya, lam yanzil malabisuhu fi mulabisuhu ya, tidak akan turun kepada pemakainya kecuali ya, Allah akan memberikan rezeki berlimpah selama dia mengenakan pakaian itu. Selama pakai baju itu, Allah akan berikan rezeki yang berlimpah. Luar biasa ya. Ya berarti apa namanya? Lam yazal labisuhu fi rizqillahil wasi' madama alaihi dzalika.
Selama itu pakaian dipakai, maka akan terus diberikan rezeki yang berlimpah. Baca berapa? Inna anzalna 32 kali. Ya. Barang siapa yang membaca Inna anzalna di depan air sebanyak 32 kali, lalu disiramkan di baju baru. Nanti baju barunya dikumpulkan. Ya, kumpulkan. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna 32 kali, lalu disiramkan. Hah? Dicuci bisa. Dicuci bisa, tapi pakai air itu. Ya. Makanya orang zaman dulu itu nggak pakai baju baru kecuali dicuci dulu. Nggak dipakai langsung tapi dicuci dulu. Mungkin cucinya pakai air itu. Maka yang memakai baju baru tersebut, selama dia pakai baju tersebut, maka Allah akan karuniakan rezeki yang berlimpah. Dan di sini tidak disebutkan sampai dicuci yang akan datang, enggak. Tapi selama pakai baju baru tersebut, insya Allah baju tersebut, maka insya Allah akan diberikan rezeki yang berlimpah. Diamalkan aja. Ramadan ini akeh amalan-amalan, subhanallah, penlewat rezeki, penlewat masalah rezeki. Tadi malam masalah rezeki, ya luar biasa. Ini kemudian baju baru muncul menek masalah rezeki. Ini mungkin isyarat mungkin. Gus Ipul senang isyarat. Mungkin, ya mudah-mudahan. Wa idza naza'a thawbahu, jika mencopot pakaiannya, akhrajahu min mayasirihi, maka mengeluarkannya dari kiri dulu. Pakai kanan dulu, melepaskan kiri dulu. Makanya itu ada Syekh Masyayikhna, guru daripada guru kami Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya. Beliau itu luar biasanya mencontoh Rasulullah SAW sampai caranya wudu. Kita kalau wudu mau basuh tangan kanan bagaimana? Kalau tangan baju kita ini panjang. Kira-kira apa dulu? Ditekuk. Oke. Ditekuk yang mana dulu? Kanan dulu. Habis itu yang kiri. Kalau mencopot itu atau menarik itu yang kanan dulu apa kiri dulu? Kiri dulu. Nah, jadi Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya itu waktu itu beliau itu sudah nggak kuat, maka diwudukan sama anaknya. Diwudukan sama anaknya mau narik tangan sebelah kanan, dibilang, bentar, sebelah kiri dulu. Wa naza' biyasari. Nah, ini tarik dulu, selesai ya. Baru yang kanan. Karena mencopot ini seperti mencopot. Jadi kiri dulu diangkat, lalu kemudian yang kanan. Lalu basuh. Lalu setelah itu mau kembalikan yang mana dulu? Kanan dulu. Seperti maki. Seperti ya kita kan nggak tahu salah-salah pokoknya wudu sah. Tapi ini caranya. Ini luar biasa. Kita alhamdulillah di sini sudah dapat berapa ilmu sudah. Caranya makan, caranya pakai sunnah, manfaatnya sunnah. Contoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW setelah makan apa yang dilakukan. Rasulullah SAW kemarin sudah kita bahas makan daging. Bagaimana kalau makan daging? Rasulullah SAW kita lihat orang-orang kan banyak yang makannya piringnya di bawah. Itu sudah kita jelaskan. Ternyata nyontoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau makan itu enggak di atasnya piring, di bawah kabeh, di bawah piring. Apalagi nek mangane barang-barang. Wong delok gila nih arek. Nabi bagaimana Rasulullah SAW makan itu gini atau gini? Atau gini. Kan kita kan biasa gini. Ya didorong dengan. Tapi Rasulullah SAW kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang gini. Nasinya di sini dan didorong. Terus sisanya itu masih ada di sini. Jadi enggak turun semua ya enggak rontok semua jadi. Di sini terus saya pikir lagi. Ini Rasulullah SAW. Habis makan dijilati itu semuanya. Sampai terkadang merah kemerahan. Lalu kemudian baru ditisui. Ditisu. Pakai tisu selesai kan ada bekasnya ya. Baru dicampurkan di kopokan. Dia angkat itu kopokan, bersih itu kopokan. Bisa dipakai orang lain Mas. Kan kadang-kadang kita ini makan orang 3 kopokan 1.
Ya, begitu mangan kabeh cemplungno, mbok wis dadi kuah. Wis dadi dudu. Ya. Kobokan. Ya gara-gara caranya cara saya enak-enaknya, tapi calon Rasulullah SAW masih dipakai sama yang lain bisa. Setelah itu baru ya, tisu tadi ujung yang satu kemudian dipakai ujung yang kedua untuk membersihkan. Nah ini sekarang kita ini pakai diajari Rasulullah SAW pakai cara pakaian seperti ini. Kalau melepas pakaian baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, itu membutakan atau menutup matanya syaitan supaya tidak bisa melihat aurat kita. Wa kana lahu thawbun li jum'ah. Rasulullah SAW memiliki pakaian untuk Jumatnya. Ya, kalau bisa cari atau beli baju warna putih khusus untuk Jumat. Pempit, taruh. Habis selesai Jumatan, dilihat masih bersih, lipat lagi, taruh lagi, pakai pakaian yang berwarna atau yang lain. Nah, seperti itu Rasulullah. Khasatan khusus pakaian untuk Jumat. Siwa thiyabihi li ghairi Jumat, selain daripada pakaian-pakaiannya yang dipakai selain Jumat. Hah? Siapa? Iya. Wa kana idza labisa jadidan, adapun Rasulullah SAW kalau memakai pakaian yang baru, a'ta khalaqa thiyabihi miskinan, baju yang lama dikasihkan orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan. Luar biasa. Oleh barokah akeh wong. Kalau ada mesin waktu enak ini. Kadang-kadang saya ini menghayal, ya Allah, coba urip zamane Rasulullah, tak gawe pakaian sing akeh. Kayak gini kan? Ya Rasulullah, ini hadiah pakaian ya Rasulullah. Dijepit oleh Rasulullah kan ini pakaian anunya tak urupi wae. Barokahnya luar biasa. Kadang pikiran seperti itu. Dulu waktu kecil juga pikirannya wes macam-macam. Kalau mendengarkan perangnya Rasulullah, perang Badar dan sebagainya, mari delok iku delok Doraemon. Masuk mesin waktu. Aku nek mlebu mesin waktu aku jepit tembak, tak tembaki kabeh wong kafir Quraisy mau. Lo gitu tuh kira-kira dapat pahala enggak? Hah? Dapat pahala enggak? Dapat. Ternyata gitu tuh dapat. Karena ada satu orang sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, ketika sudah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau duduk bersama orang banyak, kayak majelisnya gitu mungkin. Lalu cerita tentang Rasulullah dan lain sebagainya. Orang tadi mengatakan, ini kalau nggak salah ada di dalam kitab Hilyatul Auliya. Orang tadi mengatakan, ya Abu Muhammad atau siapa gitu. Wahai Abdullah bin Umar bin Khattab. Laitani adrik zamanan Nabi. Andaikan saya menemui zamannya Nabi gitu. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu? Ma hamalaka ala qaulika dzalik? Limada turid an tudrik zamanan Nabi gitu. Kenapa kamu ingin menemui zamannya Nabi? Kata dia, idza laqaitu Nabi, kalau saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhibbah, aku akan mencintai dia. Wala uqabbilanna baina aini, maka akan saya cium keningnya. Wa la ansurannahu nasran aziza, saya akan tolong sekuat tenaga saya. Sayyidina Abdullah bin Umar ini sudah mengatakan ke sahabat tadi, zaman Nabi itu enggak enak, Rek. Zaman Nabi itu payah, lelah, capek. Yang konon itu sahabat itu baru perang ya, baru datang perang, masih pakai baju. Dir'nya itu, baju perangnya itu masih mau dibuka. Ada pengumuman perang lagi. Padahal berangkat baru pulang berbulan-bulan. Balik sik kayak tapi oma, durung temu kangen ambek bojone. Pengumuman perang lagi. Balik lagi. Makanya sahabat itu kalau melihat Dahyatul Kalabi, Dahya itu sahabat itu yang sering malaikat Jibril menyerupai beliau. Malaikat Jibril itu sering menyerupai Dahya Al-Kalabi. Itu kena wis delok Dahya Al-Kalabi katik kuda belaku gitu. Wah, perang mana wis. Karena pengumuman perang ini.
Dan itu malaikat Jibril. Langsung Rasulullah SAW ngomongkan Sayyidina Umar, ayo Umar, ya Umar umumkan perang. Karena Sayyidina Umar itu bagian pengumuman. Suaranya lantang gak enak. Nek malaikat nek Bilal lantang enak. Makanya sing dikongkon adzan iku Bilal. Nek sing dikongkon adzan Sayyidina Umar, lho, gak ono sing gak wani tangi. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lho, Umar sing adzan, tangi kabeh sak Madinah. Ya, gak tangi dipejuti Sayyidina Umar tau rasa. Ya. Bahkan ya, diumumkan, pakai baju perang lagi, berangkat perang lagi. Itu para sahabat. Lah ini satu anak ini ngomong ya, zaman tabi'in itu ngomong. Kalau saya ketemu Nabi saya begini begitu. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ya syabab atau ya syab, ya fulan, ala ubashiruka bima sami'tu ar-Rasulillah. Maukah kamu aku beri kabar gembira dari apa yang aku dengarkan dari Rasulullah? Pemuda tadi mengatakan, bala, ya. Saya pengen, apa itu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Makhtalata hubbi bidami ahadikum illa harramallahu jasadahu 'alan nar." Itu Rasulullah SAW, beliau Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah mengatakan, tidak bercampur baur cinta seseorang kepadaku atau mendarah daging cinta seseorang kepadaku kecuali Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Modal cinta tok iku aman teko neraka. Tapi yang dicintai siapa? Rasulullah. Modal cinta mbek Rasulullah iki tok ae dipupuk. Ya, ini tok aja dipupuk. Ya, luar biasa. Kapan-kapan kita buka majelis Syama'il aja ya. Syama'il Nabi Muhammad atau Asy-Syifa Qadil Iyad tentang Rasulullah saja. Supaya dipupuk. Ini bekal mati rek ya. Tidak ngerti kapan kita orang mati, sampai kapan ajal kita. Nah, kita pupuk cinta Rasulullah SAW kok dari kiamat ngomong aku cinta Rasulullah. Ini buktinya aku baca kitab iki aku mengenal Rasulullah, bagaimana Rasulullah berpakaian, ya, akhlak budi pekertian Rasulullah. Lu tapi kan nggak ngamal, tapi saya kepingin mengamalkan, belum ada kesempatan. Ngono-ngonoan wae kok. Iya rek, apa mana? Ya. Jadi kalau selesai almar'u ma'aman ahab kumpul sampai Rasulullah cuman modal cinta. Neraka gak gelem. Begitu lewat di atas sirat, di bawahnya itu api jahanam. Padam. Dan itu sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Neraka jahanam di bawah sirat itu mengatakan, ya mu'min, wahai orang beriman, lewatlah segera fa inna nuraka tudfi'uni. Ya. Sesungguhnya nurmu, cahayamu memadamkanku. Dan itu ketika yang mengatakan seperti itu siapa? Sisa api. Api ini wis entek jahanam itu. Gara-gara orang mukmin lewat, apinya itu surut, padam, sisa sedikit kecil api itu yang teriak. Lewat tuh cepetan, mati buyar jahanam gak ono maneh hari itu. Lewat itu orang mukmin nyala lagi. Hadis itu. Hadis Nabi Muhammad SAW. Itu modal cinta ya. Nah, kita kadang-kadang berangan-angan kayak gitu. Tak kowe brand ambek granat pasoka tur maju tak uncali kabeh mati kabeh. Ya. Waktu kecil mikir iya. Oleh pahala. Gitu itu Rasulullah SAW kan sampai Rasulullah mengatakan, waduh kon hayalmu karep-karepmu tapi kon oleh pahala. Senang Rasulullah SAW dengan hayalan itu. Seperti anak misalnya anak kecil, anak kita misalnya ngomong apa kita, Pak, angkuk Pak yo. Nah, aku duit tak sampean tak tukokno apa jenenge? Omah sing gede, Pak, mobil sing bagus. Kita ini walaupun konsep ciri enggak iso apa-apa. Tapi senang kita. Ada niat baik sama kita. Nah, walaupun hayal, tapi mudah-mudahan kabul. Tsumma yaqul ma min muslimin yaksu musliman min samali thiyabi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang muslim memberi pakaian seorang muslim yang lain dari samali thiyabi, yaitu dari pre-loved bajunya, baju secondnya, baju yang pernah dipakainya. Tapi sih bagus. Ojo sarung pedang kok kena wong. Kayak apa? Kan itu ya.
illa yaksuhu illallah, tidak memberikan pakaian tersebut kepada muslim kecuali karena Allah, illa kana, kecuali dia ya, fi dhamanillah, di dalam jaminannya Allah, wa hirzihi, perlindungan Allah, wa khairihi, dan kebaikan Allah, ma warahu hayyan wa mayitan, selama dia itu baju menutupi orang tersebut dalam keadaan hidup ataupun mati. Wa kana lahu firashun min udum, dan Rasul SAW memiliki firash, tempat tidur, min udmi atau udum, dari kloso gitu, apa, dari anyaman kayak gitu ya. Hashfu halif, di dalamnya diisi leaf. Leaf itu kayak kapuk, kayak kapas, atau sejenis daripada katun-katun gitulah ya. Mungkin dari kulit domba atau apa ya. Tuluhu dira'an, panjang firasnya itu, ini mungkin firas yang dipakai duduk mungkin ya, kayak gini. Panjangnya 2 dira', 1 dira' itu gini. Ini 1 dira' ini. 1 hasta ya. Tapi ini panjangnya dira'an. 1, 2. 60 kali 2 berarti 120, 1 meter 20 cm. Wa urduhu, dan lebarnya dira', 1 dira'. Oh, yang ini berarti. Oh ya. Bisa dicontoh guys sunnah. Ini bisa dicontoh dipakai sunnah. Panjangnya, ukurannya persis dah. Kayak gitu. Tidurnya Rasulullah SAW kayak gitu mungkin. Kita orang 2 meter kali 2 meter. Nek sakmu ini jejek-jejekan guys. Ya, tapi bagus Masya Allah ya. Dan Rasulullah SAW itu kadang-kadang tidur sama sahabatnya itu keruntelan. Orang sing kadang-kadang Rasulullah SAW tidur itu di pahanya sahabat, kayak bantal. Artinya ya Allah, Rasulullah SAW itu kayak gak ada jarak sama para sahabat. Tapi sahabat semuanya itu segan, sungkan, gak wani delok Rasulullah SAW. Apalagi kalau Rasulullah SAW sudah serius, gak wani. Sampai sahabat itu pernah Rasulullah SAW itu marah. Sahabat delok Rasulullah SAW marah itu sampai mengatakan, coba aku ini durung Islam. Sampai ngomong, coba saya ini belum Islam. Mungkin aku tidak lihat ini marahnya Rasulullah kayak gini. Nah, tapi kalau ngelihat yang Rasulullah SAW sudah luar biasa, senyum, senang, bahagia gitu, itu sahabat itu delok, ya Allah, coba Islam ket biyen aku ini. Ya, kebalikan semuanya. Subhanallah, itu Rasul, itu termasuk mukjizatnya baginda Nabi Muhammad. Menghipnotis orang. Ya, gak watik di lihat mata saya, tidak perlu ngono. Ya. Tapi Rasulullah SAW itu begitu terhipnotis. Jalan Rasulullah SAW, sahabat itu sumpek. Duh, ya Allah, sumpek. Rasulullah SAW lewat itu hilang sumpeknya. Lihat Rasulullah SAW aja sudah hilang. Subhanallah. Ya mudah-mudahan bisa melihat Rasulullah terus ya. Supaya apa? Ya supaya seneng, bahagia, nggak sumpek, nggak bete, nggak ruwet terus. Ya urip wis ruwet, sing delok wong ruwet maneh. Aduh ya Allah. Tapi kalau ada panutan kita Rasulullah SAW itu hilang ruwet-ruwet itu. Makanya sampai dikatakan, siapa yang tertimpa musibah maka ingatlah apa musibah yang telah menimpa saya dulu. Kalau kita ini punya kena musibah, ingatlah Rasulullah SAW itu juga pernah kena musibah. Kenapa? Rasulullah SAW orang yang paling dicintai Allah. Surga, dunia, dan sebagainya diciptakan untuk Rasulullah SAW. Orang yang paling hebat di dunia ini adalah Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah. Lalu kemudian Rasul pun pernah dikasih musibah. Lalu kita ini sing ado surga neraka nggak tentu, nggak jelas, urip nggak jelas, kena musibah, ilingan Rasulullah. Maka apa? Kalau kita mengingat Rasulullah SAW, maka insya Allah musibah tersebut akan menjadi kecil. Hawana alik, akan menjadi ringan, remeh untuk kita.
Ya Allah. Wa kana wa urduhu dira wa shibr. Ya. Lebarnya 1 dira wa shibr. Tambah sak menit. Ya kayak ini kira persis ya. Ya Rabb, nawaina mithal mana wa Rasulillah. Ya, niat sebagaimana niatnya Rasulullah duduk ya, buat kayak gini alhamdulillah dapat pahala. Wa kanat lahu aba'ah. Rasulullah SAW memiliki aba'ah. Aba'ah itu selendang yang besar. Kayak selimut, mantel. Tufrash lahu hinama tanggul. Tusna taqin tahtahu. Dan Rasulullah SAW itu memiliki seperti selimut ya, yang kemudian apabila duduk itu dilipat jadi 2 dijodohi oleh Rasulullah SAW. Wa kana yanam alal hasir. Dan adapun Rasulullah SAW tidurnya di atas tikar, anyaman dari itu daun apa itu? Apa yang dipakai untuk biasanya jenazah itu apa namanya? Tikarnya itu tikar apa itu? Hah? Kalau apa? Dari bahan komis. Apa itu? Ya itu kan tahu tapi ya. Yang biasa jenazah dilempit ya, terus dimasukkan situ, diangkat. Ya itu dari kayak pelepah-pelepah daun-daun yang gitu tuh ya, dianyam. Rasulullah SAW tidurnya gitu. Bahkan terkadang beliau itu bangun itu ada bekas lempit-lempit bekas tikarnya. Kita orang itu enak ya Allah subhanallah ya. Turu pakai king coil ya. Kasur enak, busai empuk, bantalnya enak. Para anbiya itu Nabi Isa itu tidur pakai bantal kayu, bantal batu. Batu dikai bantal. Ngono iku kita orang bersyukur itu kebacut ya. Ya Allah alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Nah seperti itu. Laisa tahtahu syai' ghairu, yang di bawahnya enggak ada apa-apa lagi kecuali itu tikar. Ketika tangi ngecap kabeh, bilur kabeh. Ya. Badannya Rasulullah. Iki sing di surga lho, Rek. Nah, kebayang enggak? Ini yang punya surga tidurnya kayak gini. Luar biasa. Wa kana min khuluqihi tasmiyatu dawabihi wa silahihi wa mata'ihi. Dan adapun daripada akhlak budi pekerti baginda Nabi Muhammad SAW adalah memberi nama dawabihi, kendaraannya, ontanya, kudanya, baglanya. Bagla itu sejenis persilangan antara kuda dan himar dan keledai. Bahkan keledainya juga dikasih nama. Kita orang seperti itu. Sekarang misalnya mobilnya apa? Pajero. Mobilnya apa? Yaris. Mobilnya apa? Innova. Kalau sama-sama kasih nama. Ya. Kita orang nggak sempat kayak jeneng. Mobil Innovanya kita dikasih nama biar arek. Bebkaf. Ya, arek kok sebab pelatih 818. Oh, no. Ya kasih nama ya. Kasih nama. Biar kalau jeneng mobil jenenge Kit. Ya. Knight Rider. Ingat ya. Kasih nama apa? Kit. Nah. Tadi ono sing duwe sedan keliriran kabeh diceluk Kit sak Surabaya nyeluk Kit kabeh. Ya kita perlu seperti itu perlu. Kucing kasih nama, burung kasih nama. Wasilahihi, silahnya apa namanya? Senjatanya. Saya kapan hari ditawari, bukan kapan hari, 2 hari kemarin atau semalam dan juga 2 hari kemarin ditawari latihan nembak. Dulu pernah latihan nembak, sekarang ditawari lagi latihan nembak, masya Allah. Tembak temenan, peluru temenan mereka. Ada Habib Reza, Dokter Reza namanya.
Dokter Muhammad atau Dokter Muhammad Reza. Yang gemuk. Mungkin kalau ngelihat kalau salaman sama saya itu cipika-cipiki itu. Nah, itu titis itu. Latihan nembak terus. Dan itu termasuk sunnah. Karena sejenis daripada senjata yang mengajarkan fokus, termasuk rimah atau panah. Saya alhamdulillah ya bisa mana. Kalau di Kalimantan terutama Kaltim itu saya diajak mana terus. Cara megangnya ya. Sekarang kan kadang-kadang orang makan kali gini, boleh ada yang megangnya. Tapi bidur kabeh ini. Tetas. Waduh, bidur kabeh. Kasih nama itu. Terus paling mentok apa? Ketapel. Karena Nabi Daud pakai ketapel. Cuman bedanya itu Nabi Daud ketapelnya itu kayak kita orang nih. Tapi ketapelnya gini. Sat. Intinya itu latihan fokus. Kalau ada anak nggak bisa fokus, belajar susah dan lain sebagainya, ajarkan itu. Tapi coba untuk ketapel di kabeh konco-konco itu. Iya. Itu. Saya punya ketapel di rumah. Kadang latihan, tas. Sampai pot itu jebol kabel. Paling di sana bojoku. Ketapel pot apa jenis? Plastik. Itu sunnah. Dan itu membuat orang itu cerdas dan fokus. Wa mata'ihi dan barang-barangnya. Wa kana ismu rayatihi, adapun benderanya namanya al-aqab. Dan nama daripada pedangnya yang dipakai untuk berperang adalah Dzulfiqar. Lalu kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika peperangan Khandaq. Wa kana lahu sayf yuqalu mikhdam. Rasulullah SAW juga punya pedang yang namanya mikhdam. Wa akhar yuqalu lahu rusub. Dan juga ada yang namanya rusub pedangnya. Dan ada juga yang namanya al-ghadib. Ghadib ini bukan pedang sebenarnya, tapi ghadib ini adalah kayu yang diberikan kepada siapa? Ukasyah. Diberikan kepada Ukasyah. Kayak perang Ukasyah. Oh, senang Ukasyah kata beting itu mau senang. Ya, ketika perang Badar itu kan saya ceritakan. Sampai perang selanjutnya yang dipakai itu. Kayu itu mau. Tapi tajamnya setajam pedang. Padahal ayo. Wa kanat gabi'a sayfihi mihlatun bil fiddah. Adapun pegangannya tangannya itu ada ukirannya atau ada tambalan-tambalan peraknya. Ada ukiran atau hiasan peraknya. Wa kana yalbasul mantaqah min al-udum fiha 3 halak min fiddah. Ada Rasul SAW memakaikan ini mantaqah itu kalau nggak salah tempatnya sarung pedangnya gitu ya. Itu daripada kulit atau sejenis seperti itu, sarung pedangnya itu. Dan di situ ada 3 untaian perak. Mungkin buat naruh sabuknya itu. Ya. Lubangnya Muhammad Rasulullah. Cantolannya itu ada 3. Wa kana ismu qausi al-kuttum atau al-kettum. Yang membutakan. Qaus itu adalah panah busur ya. Wa ja'batihil ghafur. Apa jabat ini mungkin tangkainya itu ya. Ghafur dari kapur. Wa kana ismu naqatihil qaswa.
Nama ontanya Qaswa. Wahyallati yuqala lahal adaba. Atau dialah juga yang dinamakan juga al-adaba. Wa ismu baghlatihi Duldul. Nama daripada baglah kendaraannya Rasulullah SAW yang setengah kuda dan persilangan antara kuda dan himar adalah Duldul. Ini dadi jenenge wong lho kadang-kadang. Dul. Iya. Tapi ya mulia ini ya. Karena ditunggangi Rasulullah. Semua yang dipakai Rasulullah SAW mulia. Wa kana ismu himarihi. Adapun nama keledainya Rasulullah SAW Ya'fur. Namanya Ya'fur keledainya. Wa ismu syatihi. Dan nama dombanya allati yashrabu labanaha, yang diminum susunya. Jadi ada domba penyusu ya, yang bisa diambil susunya. Namanya siapa? Ainata. Ainah. Masya Allah. Wa kana lahu madharah. Dan Rasulullah SAW itu punya tempat untuk wudu. Min fakhar, dari tembikar, tanah liat, ya. Kendi gitu lah. Ya tawaddau fiha, yang dipakai wudu dengannya. Wa yashrab minha, kayak kendi gitu ya. Itu dipakai untuk wudu dan dipakai untuk minum. Fayarsil annasu auladahum, maka para manusia mengirim anak-anaknya as-sighar yang kecil, alladzina qad ajilu, yang sudah berakal. Fayadkhuluna ala Rasulullah, dan mereka masuk ke dalam Rasulullah SAW, fala yadfa'una anhu, dan tidak dilarang anak-anak kecil itu teko nang Rasulullah, ya Rasulullah, dolen nang Rasulullah. Iku Rasulullah SAW enggak tahu betul-betul kon. Ayo, ndak. Jarang bila Rasulullah SAW. Ayo, soleno saya tarena Rasul. Kita orang kan kadang-kadang aduh, taruh sini. Rame ini kono mulai kabeh. Tadi kan Rasulullah SAW enggak, ayo. Allah ya Allah. Rahmat itu Rasulullah. Rahmatnya Rasulullah. Fa idza wajudu fihil madharamaan, kalau ada mereka anak-anak itu mendapatkan di tempat kendinya itu air, syaribu minhu, mereka minum di air tersebut. Wa masahu ala wujuhim, dan disiramkan di wajahnya. Wa ajsadihim, dan badan-badannya. Yabtaghuna bidzalikal barakah, mereka mencari berkah. Iku biyen ndak ana Wahabi, dadi njepik barokah kabeh. Repot saiki. Ini sudah jelas, ada para anak-anak kecil itu ngambil berkah, para sahabat ngambil berkah. Kadu yaktadiluna ala wudu'ihi. Para sahabat itu sampai rebutan tetesan air wudunya Rasulullah, itu sampai koyok rebutan sembako lho. Sampai koyok paten-patenan. Wah, aku. Nah, kadang-kadang begitu dapat itu digini kan, tangannya kocone cepek nang rene wong. Wah, aku jepek. Itu sahabat saking ngambil berkahnya Rasulullah SAW. Lu ngono iku diwara barokah iku syirik dan lain sebagainya. Nang dia kali yo bingung aku. Ya Allah. Kebacut. Ngono iku sing melok akeh wong. Lho kabeh kitab iku ngatakan barokahnya Rasulullah kabeh ngomong barokah. Kitab-kitab iku ngomong barokah. Di Quran ada, di hadis ada, kitab-kitab para salaf ada. Al-Imam Ibn Katsir jebik barokah, Al-Imam Ibn Taimiyah jebik barokah. Kita muncul ngomong kayak gini-gini, ya Allah, ngomong barokah itu syirik. Ya mari kebentuk iku. Allah. Mudah-mudahan kasih hidayah semuanya ya. Kita semua dan mereka juga. Wa hakadha wallahu taala alam bisawab, ya Allah. Mami. Iki bojone pas Ramadan tok sak tahun pisan kenalan Nabi Rasulullah. Saya juga kadang agak berat sama Jala'ul Afham ini. Pengajian Sabtu malam Ahad itu.
Kalau bahas masalah seperti ini bagus. Ganti wae ya. Nah, saya lebih cocok ini. Kapan lagi kita mau kenalan sama Rasulullah? Ya Allah. Khair insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه إداد الضس صحبي والحمد للإله في البدء والتناحي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار إلا الله أستغفر الله نسأل